Ringkasan meditasi Alkitab pelajaran pertama dengan judul Resep untuk Sukses. Dari kitab Keluaran, sekarang kita beralih ke kitab Yosua. Semua orang Israel yang dewasa yang telah berumur 20 tahun ke atas yang keluar dari tanah Mesir telah mati di padang gurun, kecuali Kaleb dan Yosua. Sekarang kita beralih dari kepemimpinan Musa pada masa keluar dari tanah Mesir kepada kepemimpinan Yosua pada masa memasuki tanah Kanaan. Musa adalah pemimpin bangsa yang telah menjadi budak di tanah Mesir. Yosua adalah pemimpin bangsa yang ibu, bapa, dan kakek nenek mereka adalah budak. Jadi, mentalitas budak ternyata masih tersisa pada bangsa itu. Pada awalnya, Tuhan ingin agar bangsa itu hanya menerima janji kasih karunia-Nya untuk mendatangi tanah perjanjian. Tapi mereka gagal. Dan Tuhan tetap ingin agar keturunan daripada budak itu menerima janji kasih karunia-Nya untuk menduduki tanah perjanjian. Tapi mereka pun gagal. Dan Tuhan masih ingin agar keturunan daripada budak itu menerima janji kasih karunia-Nya untuk memelihara tanah perjanjian itu. Dan mereka juga gagal. Jadi baik untuk mendatangi, menduduki, dan memelihara telah terbukti bahwa Israel gagal. Ketika bangsa Israel berharap ingin hidup atas pilihannya, yaitu hidup di bawah hukum Taurat, maka konsekuensinya jelas. Yang melakukan seluruhnya akan menerima berkat. Namun yang gagal melakukan seluruhnya akan menerima kutuk. Dalam pelanggaran hukum tidak ada maaf dan pengampunan. Setiap pelanggaran harus dijalani konsekuensi hukumnya oleh si pelanggar. Atau hukumannya dapat diganti oleh orang lain yang bersedia. Atau ditebus dengan bayaran sesuai dengan kerugiannya. Tentu saja tidak ada seorang pun yang sanggup menaati seluruhnya. Itulah sebabnya Allah senantiasa berusaha agar bangsa Israel sadar akan kasih karunia, bukan sadar akan hukum Taurat. Perbedaannya adalah seperti malam dan siang. Hukum Taurat berkata, bayar utangmu dan aku akan membiarkanmu hidup. Namun kasih karunia berkata, utangmu telah lunas dibayar, sekarang hiduplah. Hukum Taurat menuntut kesempurnaan. Akan selalu ada kekurangan yang belum dikerjakan oleh pemeliharanya. Hukum Taurat harus dilakukan seluruhnya, tanpa terkecuali. Kalau ada satu yang gagal, maka dianggap bersalah terhadap seluruhnya. Tapi kasih karunia menutupi kegagalan dan ketidaksempurnaan. Sebab kasih karunia itu sendiri yang menanggung kesalahan dan pelanggaran selama orang itu tetap beriman. Sehingga di dalam kasih karunia tidak ada lagi penghukuman. Melalui kepemimpinan Yosua, kita akan melihat berulang kali dengan berbagai cara Allah berusaha menyadarkan bangsa itu tentang janji kasih karunia-Nya yang telah dinyatakannya kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Meskipun saat menduduki dan memelihara tanah Kanaan itu, mereka harus hidup di bawah perjanjian yang telah dipilih nenek moyang mereka sendiri yang keluar dari tanah Mesir, yaitu perjanjian di Horeb atau di Sinai. Itulah perjanjian ketaatan hukum Taurat pada perintah, larangan, ketetapan, dan ketentuannya. Allah masih menyisakan bara api roh yang menyala di dada Yosua, pemimpin mereka yang baru. Roh Yosua adalah roh yang berkesadaran akan kasih karunia. Nama Yosua sendiri sama dengan nama Yesus bila dilihat dalam bahasa Ibrani, yang artinya Allah adalah keselamatanku. Yosua adalah tipologi Yesus. Yosua menjadi tangan Allah yang menyelamatkan bangsa Israel badani ke tanah perjanjian dunia. Dan nama Yesus menjadi tangan Allah yang menyelamatkan bangsa Israel rohani ke tanah perjanjian sorga. Yosua menjadi pemimpin keselamatan fana oleh perbuatan atas hukum Taurat. Dan Yesus menjadi pemimpin keselamatan baka oleh iman atas kasih karunia. Ketika bangsa Israel melanggar hukum Taurat, maka mereka sendiri yang menanggungnya, bukan Yosua. Tapi ketika orang percaya jatuh ke dalam kesalahan dan dosa, maka Yesus sendiri yang menanggung penghukumannya, bukan orang percaya. Kasih karunia adalah nada yang dilantunkan oleh jiwa, sementara hukum Taurat adalah partitur yang tak mampu dimainkan oleh tangan. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab pada hari Selasa depan, tanggal 30 September 2025, bersama Pendeta Manuntun Hutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.